Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Program Syahada, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Kita sudah sampai di seri yang ke-14, yaitu perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan juga baik. Ini tercatat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-168. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari harta atau dari makanan fil ardi yang ada di bumi ini yang halal dan juga thayyib maknanya ini adalah perintah kepada seluruh umat manusia, jadi bukan hanya orang yang beriman. Ya ayuhan nas, wahai manusia, makanlah makanan yang ada di bumi ini yang halal yang pertama, dan yang kedua adalah thayyib. Ya halal itu adalah thayyib. Kenapa? Karena tidak semua yang halal itu kadang tidak thayyib. Ini khususnya pada orang-orang tertentu. Misalnya orang yang mengalami misalnya penyakit jantung misalnya, dia tidak boleh mengkonsumsi misalnya makan yang mengandung minyak misalnya gitu yang mengandung lemak misalnya gitu dan juga makanan-makanan tertentu yang sejatinya dia halal tetapi tidak thayyib pada orang-orang tertentu Kemudian wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkah khutuwat syaitan, langkah-langkah syaitan. Apa itu langkah-langkah syaitan? Salah satu dari langkah-langkah syaitan itu adalah makanan yang buruk makanan yang tidak halal dan juga makanan yang tidak thayyib maka itu adalah langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu bagi manusia Maka surat Al-Baqarah ayat ke-168 ini berbicara tentang kewajiban bagi kita umat manusia, khususnya umat Islam untuk memakan harta memakan makanan, minuman dan segala bentuk konsumsi, obat-obatan dan lain sebagainya yang halal halal Yang kedua adalah yang thayyib yang baik. Halal dan thayyib itu tidak bisa dipisahkan sehingga kemudian dengan itu kita akan terjauh dari langkah-langkah syaitan yang merupakan musuh bagi kita. Nah, terkait dengan hadis tentang kewajiban kita untuk memakan harta yang halal dan juga thayyib Nabi SAW bersabda, man nabata lahmuhu min suhti fannaru aula bihi Jadi siapa saja yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, artinya dagingnya itu tumbuh dari harta dari makanan, dari minuman yang tidak halal atau yang haram maka neraka lebih pantas baginya yang akan menyiksa daging tersebut Lebih luas lagi berarti di situ adalah setiap dalam riwayat yang lainnya dikatakan inna nabata tumbitu minal harami wan naru aula biha. Jadi darah, daging, tulang, sumsum walaupun teksnya di sini adalah hanya daging saja, daging yang tumbuh dari harta yang haram maka neraka lebih berhak baginya. Maksudnya itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Nah, merujuk kepada ayat dan hadis ini maka kita bisa mengambil fawaid atau faidah, manfaat Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan juga kepada manusia untuk memakan, mengonsumsi harta, makanan, minuman yang baik dan yang halal dan thayyib atau yang baik.
gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, larangan mengikuti langkah-langkah syaiton. Ya, salah satu dari cara syaiton adalah ya dengan mengonsumsi segala makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang tidak baik. Itu adalah bentuk dari langkah syaiton. Ya. Yang ketiga, syaiton adalah musuh yang nyata bagi manusia. Oleh karena itu jadikan syaitan itu fattakhiduhu aduwa. Jadikan syaitan itu sebagai musuh ya, dengan salah satunya itu dengan mengonsumsi, memakan ya yang halal dan juga baik ya. Berikutnya, haramnya harta hasil dari pekerjaan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk di sana yang diharamkan itu adalah hasil dari riba, kemudian maisir, kemudian horor, kemudian juga najas, kemudian juga ghaban, kemudian juga ikra, batil, dan segala bentuk transaksi yang diharamkan di dalam Islam, maka hasilnya itu juga haram ya. Kemudian daging yang tumbuh dari harta yang haram maka akan dimasukkan ke dalam neraka dan juga disiksa di dalamnya. Ya, maka kita hendaknya memperhatikan nih ya, falyanduril insanu ila ta'ami, memperhatikan makanan, minuman, ya konsumsi kita hendaknya itu adalah yang halal dan juga thayyib ya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengonsumsi hanya makanan, minuman ya dan juga harta yang halal dan juga thayyib yang baik agar kita terhindar dari siksa neraka ya. Langkah tersebut, langkah untuk mengonsumsi makanan, minuman, harta yang baik itu juga adalah bentuk dari apa? Terhindar dari godaan syaitan ya. Langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu merupakan apa? Musuh yang nyata bagi kita, dan konsumsi yang halal dan baik itu akan memberikan manfaat ya, tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia, akan menjaga kesehatan ya, efeknya akan positif kepada tubuh, kepada kehidupan kita, sehingga konsumsi yang halal dan thayyib itu akan memberikan manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat ya. Demikian program Syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.